Baik, semuanya selamat malam, Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Baik, teman-teman semua, malam hari ini kita akan membahas manfaat kesehatan dari cocoa flavanol ya. Oke. Hai Bu Dea, masih di jalan? Lagi di jalan nih. Wah, semangat ya Bu, masih di jalan tetap tetap semangat mengikuti seminar kesehatan malam ini ya. Hati-hati di jalan Bu Dea. Oke, baik teman-teman kita lanjut lagi ya. Nah, untuk topik kita malam hari ini adalah cocoa flavanol untuk kesehatan prostat. Ya, dimana kita tahu laki-laki biasanya kalau sudah usia mungkin 40 tahun sampai 60 tahun ya, sekitar seperti itu biasanya sudah mengalami gangguan-gangguan prostat. Wah, ya, kalau misalnya perempuan ini masalahnya menopause, kalau laki-laki masalahnya ada di prostat. Baik, nanti dokter ini akan menjelaskan manfaat dari cocoa flavanol untuk kesehatan prostat ya. Dan teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan seperti biasa, kolom chat akan saya matikan 15 menit sebelum acara berakhir. Kita panggilkan dulu pembicara kita luar biasa, Dokter Winda. Selamat malam. Selamat malam. Oke, baik dok. Tapi kita malam hari ini cocoa flavanol untuk kesehatan prostat ya dok ya. Ya. Oke, baik. Teman-teman, saya izin selama Dokter Indah menjelaskan, teman-teman sebentar, ini ada yang login ya. Aduh. Baik, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Selama Dokter Indah menjelaskan, teman-teman, saya matikan dulu untuk mikrofonnya demi kenyamanan bersama. Kalau begitu, saya persilakan Dokter Indah. Oke, semangat pagi. Selamat malam, teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat kan? Ya dong, sehat-sehat dong, ya kan? Kan udah pada minum Coco Flavanol kan? Iya, walaupun nih cuaca lagi agak-agak ya begitu deh yang agak nggak menentu. Oh ya, by the way, saya jadi teringat nih, teman-teman yang di area ada nggak ya teman-teman yang mungkin di area Sumatera Utara, di area Aceh, itu kan kayaknya lagi ini banget ya hujannya. Terus bahkan kebetulan nih teman-teman saya yang di Sibolga ya, di Tapanuli Tengah tuh sampai lumpuh ya, lumpuh komunikasi. Bukan mengalami kelumpuhan ya, tapi komunikasi jadi agak lumpuh, jadi susah dihubungin dan segala macam karena memang berat banget kayaknya ya kondisi di sana, longsor dan banjir bandang. Keluarga saya juga kebetulan yang di Medan juga pada banyak juga yang kebanjiran, katanya pada kanal-kanal pada meluap dan segala macam. Nah, teman-teman yang di sana stay safe ya, semoga aman-aman aja ya, nggak sampai yang eh semoga teman-teman aman, nggak kena kenapa-napa ya. Kalaupun umpamanya mungkin rumah sampai kebanjiran, tapi semoga teman-temannya itu pada aman-aman ya. Oke. Nah, topik yang mau saya bawakan hari ini adalah tentang prostat ya. Kalau kita ngomongin prostat ini lumayan familiar ya, terutama untuk yang bapak-bapak. Pasti ini udah mulai, oh ya, udah mulai kena prostat, prostat, prostat. Tapi sebenarnya kalau bahasa ilmiahnya atau medisnya yang disebut dengan prostat, prostat itu penyakit prostat yang mana sih? Sebenarnya karena penyakit prostat juga sebenarnya ada beberapa ya. Nah, jadi yang kita sebut dengan, iya saya ada prostat, prostat gitu ya. Itu adalah benign prostate hyperplasia ya, atau disingkat BPH. Nah, BPH ini sebenarnya termasuk kategori tumor, tapi tumor jinak, makanya namanya benign. Benign itu artinya jinak ya. Nah, ini kita akan mau bahas tentang BPH ini. Slide. Nah, jadi BPH itu apa? BPH itu adalah kondisi ya yang menyebabkan terjadinya pembengkakan pada kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostatnya itu membengkak. Nah, sebenarnya dia memang seperti tadi yang saya katakan adalah masuk kategorinya karena dia membengkak, membesar,
Dan ini membengkak atau membesarnya itu nggak cuman karena suatu peradangan, tapi ibarat kata memang pembengkakan yang menetap lah gitu ya, bisa dibilangnya begitu. Jadi dia masuk kategorinya tumor, gitu ya, masuk kategori tumor. Tapi dia tumor jinak, seperti yang saya katakan ya, tumor jinak. Namanya tumor jinak berarti sebenarnya sih tidak berbahaya. Kalau kita ngomongin soal tumornya doang. Tumornya doang memang tidak berbahaya. Tapi karena berhubung lokasinya dia itu di menjepit ya, menjepit yang namanya uretra. Uretra itu adalah saluran antara kandung kemih ke luar ya, ke saluran kencing. Nah, karena posisinya dia yang mengelilingi uretra ini, ya, kalau dia bengkak, ini tuh bisa berdampak, ya. Dia bisa berdampak pada aliran dari urin atau dari kencing. Aliran kencingnya tuh jadi berdampak gara-gara dijepit sama prostat yang membengkak ini. Ya, sehingga ini akan mengakibatkan aliran urin jadi nggak lancar. Buang air kecilnya juga rasanya tuh kayak nggak tuntas, nggak plong gitu ya. Jadi bermasalah terutama soal masalah perkemihan. Ibaratnya seperti itu ya. Dan kebanyakan kasus BPH ini itu lebih sering biasanya memang pada pria usia lanjut ya, usia lanjut. Dan biasanya tapi itu sudah mulai parahnya biasanya memang di usia lanjut. Tapi biasanya sudah mulai ada pembesaran itu sudah mulai di atas usia 50 tahun. Slide. Nah, ini kalau teman-teman lihat gambarnya, yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri, itu adalah versi normal. Jadi yang gede di atas itu adalah kandung kemih. Nah, yang warnanya pink muda, yang ngejepit saluran itu, samping kanan kiri, itulah prostat. Nah, karena dia posisinya di bawah kandung kemih dan mengitari saluran kencing atau uretra. Nah, ini yang membuat dia itu jadi mengganggu kalau dia bengkak. Itu bengkaknya contohnya ada di sebelah kanan, ya. Itu teman-teman lihat apa prostatnya itu sudah mulai besar-besar, selnya itu jadi gede-gede, gitu ya. Secara sel itu dia gede-gede, bengkak-bengkak selnya. Akhirnya secara keseluruhan jadi makin besar, gitu ya. Dan dia besarnya itu bisa besar keluar dan bisa ngejepit ke dalam juga, gitu, nekan keluar dan nekan ke dalam. Ini yang akan membuat si saluran kencingnya itu jadi lebih sempit ya, jadi lebih sempit dan ini akan membuat aliran urinnya jadi nggak lancar gitu ya. Slide. Nah, ciri-cirinya biasanya jelas seperti tadi saya katakan ya, berhubungan dengan perkemihan. Jadi masalahnya tuh soal perkemihan lah jadinya. Mulai dari kalau kencing itu susah apa di awalnya itu untuk memulai kencing itu lebih sulit. Jadi kadang-kadang tuh bahkan perlu agak ngejen gitu, agak nekan supaya urinnya tuh keluar gitu. Keluar pun urinnya itu alirannya tuh lemah biasanya. Lemah, kadang-kadang bahkan tersendat-sendat, ada berhenti-berhentinya. Jadi nggak plong cer gitu enggak ya. Eh Set gitu. Kadang-kadang set 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 gitu kan tersendat-sendat. Bahkan biasanya di ujungnya di akhirnya tuh juga menetes ya, menetes sampai akhir dari buang air kecilnya. Mungkin ya kalau ini mah mungkin apa namanya eh biasanya kan kalau kayak kalau masih normal gitu ya, ya kayak keran air aja gitu kan, dibuka lancar, begitu ditutup habis gitu, langsung berhenti nggak ada yang masih sisa netes-netes. Nah ini di akhirnya itu tuh masih ada yang masih netes, 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 netes gitu ya. Itu juga ciri-ciri dari BPH. Terus juga kadang-kadang juga karena tadi ya ada yang menyumbat, jadi tuh kayak rasanya tuh urinnya juga kencingnya itu kayak nggak plong, nggak sampai habis gitu. Seolah-olah kayak masih ada sisanya. Dan mungkin karena dia memang apa namanya ada sisanya juga, ini yang membuat akhirnya kalau di malam hari itu jadi buang air kecilnya jadi lebih sering. Jadi kebangun, kebangun gitu, kebangun buat kencing, kebangun buat kencing. Biasanya kan normalnya sebenarnya kita kalau eh, kencing itu di malam hari itu harusnya nggak lebih dari 2 kali terbangunnya. Cuman sekali doang palingan. Paling banyak 2 kali, tapi nggak lebih dari 2 kali.
Ya, kalau udah lebih dari itu berarti ada masalah nih di perkemihannya. Salah satu kemungkinannya bisa jadi BPH. Lalu bahkan bisa juga sampai malah beser, ya, karena bahkan nggak bisa nahan mau kencing, akhirnya malah jadi beser, jadi ngompol. Bisa juga itu salah satu ciri dari BPH juga. Slide. Nah, seperti tadi ya, jadi balik lagi. BPH itu sebenarnya dari BPH-nya toh itu tidak berbahaya sebenarnya. Cuman dia bisa berkomplikasi karena lokasinya, ya. Jadi bisa menyebabkan, jadi bisa bikin awalnya yang tadi dia menjepit uretranya itu masih menjepit sebagian, cuman jadi alirannya jadi nggak lancar aja, nggak plong, itu bisa sampai malah benar-benar tersumbat juga bisa, ya. Akhirnya sampai nggak bisa buang air kecil. Terus karena nggak bisa buang air kecil, akhirnya urinnya terendap, mengendap, ya, terkumpul di kandung kemih. Ini resiko bisa sampai jadi infeksi malah, karena tertahan di situ, ya, bisa sampai jadi infeksi saluran kemih. Terus juga namanya juga dia karena urinnya nggak bisa keluar, ini tuh malah bisa ibaratnya efek domino ya, malah ke belakang, ya. Akhirnya karena kandung kemihnya pun sudah penuh, yang penuh ini tidak bisa dikeluarkan, akhirnya malah jadi mundur ke atas. Ke atasnya kemana? Bisa sampai ke ginjal bahkan. Ya, jadi bisa sampai merusak kandung kemihnya sendiri, bahkan sampai ke ginjal juga bisa ikut kena. Dan yang namanya dia mengendap itu resiko malah jadi bisa terbentuk batu, ya, bisa kena penyakit batu kandung kemih juga. Makanya jadi karena prostat yang bermasalah, jadi saluran kemihnya juga jadi ikutan kena akibatnya. Slide. Nah, mencegahnya gimana? Sebenarnya sih basically mencegahnya adalah dengan memaintain, ya. Pada dasarnya kan BPH itu seperti tadi saya katakan juga adalah tumor, ya kan? Adalah tumor. Tumor itu dari apa sih, gitu kan? Tumor itu karena adanya mutasi, ya, mutasi gen pada sel. Sel tersebut mengalami mutasi sehingga dia beraktivitas melebihi dari yang seharusnya, gitu. Seperti dia bertumbuh, tapi kecepatan bertumbuhnya melebihi normal, akhirnya dia jadi kegedean, gitu ya, jadi ukurannya jadi lebih besar. Nah, jadi sama halnya juga dengan cara kita mencegah mutasi gen pada umumnya itu adalah dengan mencegah radikal bebas, ya, mengurangi yang menyebabkan radikal bebas yang tinggi di dalam tubuh, memaintain gaya hidup yang sehat. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi apa aja nih contoh-contohnya? Bisa dengan cara mulai olahraga, ya, olahraga yang teratur. Kalau kita olahraga secara teratur, itu juga akan membantu meningkatkan yang namanya mulai dari hormon serotonin, ya, dopamin, itu akan membuat kita tuh mood kita itu jadi lebih bagus. Kalau serotoninnya tinggi, dopaminnya tinggi, kortisolnya akan jadi rendah, gitu ya, karena berkebalikan, di mana kita tahu kortisol ini kan termasuk juga salah satu hormon yang hormon stres, ya, hormon stres yang bisa memicu juga akibatnya kalau berlebihan itu bisa jadi malah mutasi gen. Nah, dengan berolahraga itu akan membuat mood kita tuh jadi lebih baik, gitu ya, membuat salah satu mood kita lebih baik dan metabolisme tubuh kita juga jadi lebih seimbang. Terus juga tentu kurangin yang bisa menyebabkan radikal bebas, salah satunya apa? Miras, ya. Jadi kurang-kurangin tuh, atau bahkan kalau bisa stop deh konsumsi miras, ya. Terus juga bisa diatur juga karena memang mungkin kalau udah terlanjur, ya, udah terlanjur terjadi pembesaran prostat, ya, harus maintain, ya, maintain juga apa namanya, gimana caranya supaya mengurangi kencing malam. Frekuensi kencing malamnya itu bisa dikurangin. Gimana caranya? Atur soal minum, ya. Soal minum-minumnya ini diatur. Apalagi biasanya karena faktor usia, ya. Biasanya kan kalau usia udah lebih lanjut, biasanya ada aja tuh obat-obatannya, obat-obat rutinnya, ya kan. Yang obat darah tinggi lah,
obat kolesterol lah, obat pengencer darah lah, dan segala macam obat-obatnya biasanya ya. Nah, itu diatur kapan minumnya ya. Atur minumnya supaya nggak jadi malah kencing-kencing pas lagi tidur. Aturnya gimana? Kalau bisa minumnya itu jangan terlalu dekat sama jamnya tidur ya. Batasin, umpamanya nanti mau tidur jam 9, batas terakhir minum itu jam 7 ya. Jam 7. Jam 7 mah. Jadi berarti sekitar 2 jam deh. Kasih waktu 2 jam sebelum tidur untuk terakhir minum. Supaya masih sempat untuk kencing dulu sebelum tidur. Jadi biar jangan sampai nanti justru udah keburu tidur, udah nyenyak tidur, jadi kebangun untuk kencing. Karena ini juga sebenarnya juga tidak bagus ya. Kebangun-terbangun waktu tidur malam itu juga nggak bagus. Karena itu akan membuat berarti apa metabolisme tubuh juga waktunya tubuh untuk istirahat juga jadi nggak optimal gitu ya. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol. Ada varian yang original, ada TM Liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, kita pasti akan ngomongin soal kepalanya, yaitu polifenol. Nah, kalau kita ngomongin soal polifenol, langsung nangkepnya oh, itu adalah antioksidan. Manfaatnya adalah sebagai antioksidan. Nah, jadi otomatis flavanol pun itu dia punya manfaat sebagai antioksidan juga. Tapi untuk flavanolnya sendiri ternyata juga manfaatnya nggak cuma sekedar jadi antioksidan aja. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu ternyata terbukti juga secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular karena dalam jangka waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Tapi memang nggak gampang nih untuk bisa mendapatkan kadar flavanol yang tinggi pada kokoa ya, karena biasanya metode pengolahan biji kakao menjadi bubuk kokoa, metode konvensional itu cenderung justru malah menghancurkan kadar flavanolnya sehingga pada bubuk kokoanya itu kadar flavanolnya udah sangat rendah ataupun bahkan malah sudah habis. Slide. Nah, di sini ada nih teman-teman penelitiannya ya. Penelitian yang dari National Library of Medicine ya, itu jadi dari hasil penelitiannya hasilnya ternyata pemberian terapi ya dengan Acticoa dengan dosis 48 miligram per kilogram berat badan per hari itu ternyata secara signifikan efektif untuk mengurangi pembesaran prostat yang sudah terjadi. Jadi yang sudah terjadi, udah membengkak prostatnya diberikan dosis 48 miligram per kilogram berat badan per hari, itu signifikan berkurang ukurannya ya dengan cara mengurangi tingkat kadar serum dihidrotestosteron dan juga rasio ukuran dari prostatnya. Slide. Nah, tidak hanya ada cocoa flavanol aja, ada juga Centella asiatica dan juga black garlic. Untuk Centella asiatica itu dia punya manfaat, gak cuman kalau belakang ini sih memang manfaat Centella asiatica sering buat skincare ya. Tapi nggak cuman itu loh, ternyata Centella asiatica dia juga punya manfaat antimikroba, anti diabetes, anti peradangan, dan juga anti depresan. Untuk black garlic sendiri, ya, dia itu adalah versi fermentasi dari bawang putih, ya. Sehingga dia punya kemampuan antioksidannya, sifat antioksidannya itu, kapasitasnya, itu dia bahkan berkali lipat lebih besar dibandingkan versi garlicnya, versi bawang putihnya. Sehingga pemanfaatannya itu di bidang kesehatan bahkan nggak hanya sekedar untuk kardiovaskular ya, kolesterol, darah tinggi, atau buat detox, tapi bisa pemakaian yang lebih luas lagi ya. Sering digunakan juga dapat untuk mengatasi kanker, tumor, miom, bahkan juga untuk mencegah stroke, Alzheimer, dan juga Parkinson. Slide. Lalu ada vitamin B7 juga ya. Vitamin B7 ini itu dia bagus untuk metabolisme. B7 itu terkenal memang dia untuk rambut ya. Kalau apalagi kalau di Amerika, itu vitamin B7 itu atau biotin
Itu terkenal banget manfaatnya adalah untuk rambut. Jadi untuk mengurangi kerontokan gitu ya, untuk membuat rambut jadi lebih lebat. Itu vitamin B7 itu terkenal. Tapi sebenarnya vitamin B7 itu nggak cuma buat itu doang. Utamanya kerjanya dari vitamin B7 justru adalah perannya yang penting dalam metabolisme tubuh. Mulai dari metabolisme protein, karbohidrat, dan juga lemak. Di mana biasanya seiring bertambahnya usia, metabolisme itu justru semakin menurun ya, makanya menurun. Nah, vitamin B7 ini bisa banget membantu untuk meningkatkan metabolisme menjadi lebih baik. Lalu tentunya ada vitamin C juga ya. Vitamin C lumayan terkenal manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya kan? Nah, tapi sama juga ya, tidak hanya itu aja peran vitamin C. Vitamin C itu diperlukan untuk menjaga struktur kolagen. Nah, kalau ngomongin kolagen, sering banget kita ngomongin itu kayaknya ngomongin soal kulit ya, tentang cantik-cantik gitu kan, yang cantik-cantik kolagen, kolagen gitu kan. Tapi juga kolagen kan cuman itu doang, karena kolagen itu justru untuk membangun jaringan pada dinding sel, ya. Dinding sel tubuh kita nggak cuma dinding selnya kulit, tapi dinding selnya tulang, otot, saraf, ya dan yang lain-lainnya itu semua dindingnya itu justru dibangun oleh kolagen, ya, dibangun oleh kolagen. Jadi penting sekali untuk punya kolagen yang cukup dan yang sehat, gitu. Dan untuk mensintesis kolagen tersebut itu dibutuhkan vitamin C. Lalu ada juga cysteine ya. Cysteine itu kita tambahkan lagi untuk membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang akan membantu melindungi tubuh lagi dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, ini dia nih ya yang membedakan antara kokoa kita dengan kokoa yang selama ini mungkin ya kita konsumsi. Kokoa yang selama ini kita konsumsi itu kan tadi diproses dengan metode yang konvensional ya. Sehingga kadar dari flavanolnya itu sudah sangat rendah ataupun bahkan habis gitu ya. Nah, di sini produsen kita yaitu Berry Callebaut udah ketemu gimana caranya supaya kadar flavanol dari kokoanya, kadar flavanol dari kakaonya itu bisa dipertahankan tetap tinggi bahkan sampai menjadi bubuk kokoa. Dan metode yang mereka gunakan ini, yang mereka temukan ini itu sudah dipatenkan karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alaminya. Nah, bahkan bubuk kokoa yang sudah apa namanya, sudah diproses dengan menggunakan metode ini, itu sudah diberi brand Acticoa dan Acticoa yang menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Studi klinisnya bahkan sudah ada nih ya yang berhubungan untuk prostat. Ya, ini sebenarnya tadi sudah saya sempat mention di depan ya, ini adalah studi klinisnya dan studi klinisnya ini dipatenkan ya. Jadi dari studi klinis itu memang ternyata Cocoa Flavanol itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Ada yang masih ingat nggak tadi dosisnya berapa? 40 miligram per kilogram berat badan per hari. Jadi nanti gampang tuh kalau yang punya masalah prostat, ya teman-teman yang punya masalah prostat tinggal dihitung aja. 48 miligram dikali berat badannya berapa? Contohnya dikali 70 kilo gitu kan. 70 kilo kali 48 itu sekitar berapa tuh, kurang lebih sekitar hampir 3.500 gram. Miligram, sorry. Berarti sekitar 3,5 gram. Berarti konsumsinya 3,5 gram aja. Ya, 3,5 gram eh, original itu sudah bisa untuk bantu terapi masalah prostat Anda. Slide. Lalu juga sudah ada nih studi klinis yang meneliti akan hubungan dari fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga cocoa flavanol. Jadi konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu sudah dapat meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik, di mana ini akan berdampak terutama pada elastisitas pembuluh darah. Kalau elastisitas pembuluh darahnya baik, ini akan berdampak banget pada aliran darah yang lebih lancar. Slide.
Nah, lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve baik oleh EFSA maupun FDA. EFSA menyatakan Cocoa Flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang normal. Sedangkan FDA mengatakan bahwa Cocoa Flavanol itu bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, untuk bisa mendapatkan manfaat klaim kesehatan ini, ya, EFSA dan FDA menganjurkan konsumsinya minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Nah, jadi kalau mau kita rangkum nih, manfaat dari cocoa flavanol utamanya adalah tetap ya untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Mulai dari maintain tekanan darah, kadar kolesterol maupun kadar gula darah. Nah, tapi tidak hanya itu ya, karena basically dia juga punya manfaat sebagai antioksidan, jadi dia bagus juga untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Untuk varian DTM liquid, itu dia kombinasi tidak hanya cocoa flavanol aja, tapi ada centella asiatica dan juga black garlic-nya juga. Sehingga manfaatnya juga jadi lebih banyak ya, tidak hanya untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular aja, tapi dia juga bagus untuk melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, dan mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow, formulasinya itu dikhususkan atau ditargetkan itu untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh sekaligus manajemen berat badan, ya. Dan formulasinya itu diperuntukkan untuk membantu penyerapan nutrisi itu jadi lebih optimal. Terus metabolisme juga bisa lebih optimal juga, sekaligus juga untuk memperkuat daya tahan tubuh bahkan melindungi sel dari stres oksidatif. Untuk NutriFlow ini bisa juga digunakan untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement atau pengganti makan. Biasanya sih pengganti makan sarapan maupun makan malam. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya kita mengacu tadi ya pada yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA tadi ya. Tadi kan EFSA dan FDA mengatakan anjuran konsumsinya itu minimum 200 mg flavanol. Nah, untuk varian yang original supaya bisa dapat uh, 200 mg-nya flavanolnya itu bisa mulai dari 3 gram. Ya, dari 3 gram itu sudah bisa dapat 200 mg flavanol. Nah, nanti ini boleh di-adjust, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, seperti tadi ya. Contohnya kasusnya mau untuk eh, kasus prostat gitu kan. Nah, nanti boleh nih diminumnya lebih banyak disesuaikan tadi juga termasuk mengukur dari berat badannya. Ya, slide. Kalau mau varian yang liquid ya, liquid ini dia lebih strong ya, bisa dikatakan bahkan 3 kali lipat lebih kuat dibandingkan varian yang original. Jadi memang peruntukannya biasanya lebih kepada yang memang punya masalah yang agak lebih berat ya, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan sirkulasi darah. Itu lebih rekomen konsumsinya DTM liquid ini. Untuk DTM liquid juga di tiap sasetnya itu sudah mengandung 200 mg flavanol. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan tubuh masing-masing ya. Bisa minum 1 sampai 2 saset per hari. Maksimal 3 saset per hari. Kalau kira-kira kebutuhan tubuh udah dikasih 3 saset nih, tapi kayaknya masih kurang juga nih. Mungkin banyak masalah yang perlu dibenahi dalam tubuh. Nah, itu boleh ya dikombinasi aja liquid ditambah dengan original atau ditambah dengan NutriFlow. Slide. Kalau untuk NutriFlow supaya bisa dapat 200 mg itu takaran sajinya adalah sekitar 15 gram atau sekitar 1 sendok makan muncung. Nah, ini juga sama ya, bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Kalau mau sekalian mau manajemen berat badan ya, mau program diet, ini bisa juga untuk pengganti makan. Biasanya pengganti sarapan atau pengganti makan malam. Atau kalau mau sekedar udah berat badannya udah ideal nih, cuman sekedar buat apa namanya maintain aja. Ini juga bisa digunakan buat cemilan ya, cemilan pagi, cemilan sore kalau lagi pengen kayak something sweet tapi nggak maunya yang aman, kalau bisa malah yang berfaedah ya, tetap memberikan manfaat untuk tubuh, itu bisa rekomen banget dengan NutriFlow ini. Sekian, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya. Luar biasa ya teman-teman ya, manfaat Cocoa Flavanol untuk kesehatan prostat tentunya teman-teman bisa mengkonsumsi mulai dari sekarang. Nah, kita beralih ke sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita beralih dulu ke acara besok ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Teman-teman yang sekiranya memiliki sosial media bisa langsung mengunjungi sosial media kami seperti di YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FHI Official, dan juga TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Teman-teman bisa mendapatkan seperti tips kesehatan, acara yang FHI selenggarakan, dan juga promo menarik dari FHI. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya di selain hari Kamis atau hari Jumat, di acara online atau offline Dokter Winda, bisa chat di nomor 0878 1706 6067 untuk membahas atau bertanya seputar masalah kesehatan ataupun dosis konsumsi Cocoa Flavanol. Dan besok di hari Jumat, tanggal 28 November, kita akan ada acara seminar kesehatan offline dan juga membahas bisnisnya yang akan dibawakan oleh tentunya dokter kesayangan kami, Dokter Winda, dan juga leader kami itu Ibu Dea Kasih untuk temanya yaitu Cocoa Flavanol untuk kesehatan ginjal. Nah, kita mulai di jam 1 siang Bapak Ibu, jadi jangan sampai terlambat. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oke, baik. Pertanyaannya ada dari oke, baik, sebentar ya dok, saya bacakan dulu dari Bu Rosiana. Malam dok, ini pertanyaan saya di luar pembahasan ini malam, yaitu batu ginjal sudah membesar. Apakah bisa dengan produk Cocoa dan yang mana yang cocok? Terima kasih. Oke, gini ya. Kalau untuk batu ginjal itu akan bergantung besarannya. Apalagi ini kalau dia dibilang sudah membesar, kira-kira sebesar apa gitu. Jadi kalau sudah besar sih sebaiknya memang di laser tetap ya. Sebaiknya tetap di laser. Jadi dipecahin gitu kan supaya dia bisa keluar. Tapi kalau saya tadi masih kecil-kecil gitu ya, itu boleh tuh dibantu dengan Cocoa supaya nanti dia bisa keluar sendiri. Maka ini akan tergantung banget ukurannya ya. Untuk yang mana biasanya saya akan kalau untuk masalah ginjal yang sudah ada masalah ginjal, saya sih lebih menganjurkan biasanya lebih ke DTM. Ya, DTM itu lebih bantu untuk ginjal, lebih ramah buat ginjal. Bukannya berarti yang lain gak ramah ya. Bukan berarti yang lain gak ramah, cuman maksudnya karena kan kalau masalah-masalah ginjal itu biasanya agak sensitif juga dengan konsumsi cairan biasanya. Asupan cairan kan agak sensitif juga dengan asupan cairan. Nah, jadi DTM itu kan lebih ramah karena pertama dia juga nggak perlu diencerin lagi gitu kan bisa langsung tenggak aja. Jadi ibaratnya terutama bagi kasus-kasus yang sudah dibatasi minumnya itu akan lebih aman gitu ya, lebih nggak mengganggu, lebih aman, lebih praktis, lebih nyaman juga untuk konsumsinya DTM aja biasanya gitu. Nah, tapi kan kalau ini kan untuk batu ginjal justru malah kalau bisa banyak minum. Jadi sebenarnya varian yang mana aja boleh sih. Cuman karena memang sudah bermasalah di ginjalnya, saya biasanya lebih anjurkan untuk DTM. Itu. Tapi tadi ya dengan catatan ya Bu Rosiana, dilihat ukurannya ya, sebesar apa. Kalau sudah besar, memang saya anjurkan sebaiknya di laser. Ya, sebaiknya di laser aja. Karena udah kegedean kalau seandainya udah kebesaran. Tapi kalau seandainya masih kecil gitu, kalau masih kecil-kecil tapi mungkin banyak, itu masih bisa. Nanti dia akan keluar dengan sendiri kita bantu masih bisa gitu ya. Tapi bukan berarti oh ternyata udah besar dok dari laser. Berarti nggak perlu ya minum DTM ya. Tetap perlu karena kan ibaratnya mau ngelaser juga nggak besok langsung di laser. Ibaratnya gitu kan pasti akan susun jadwal juga sama dokter dan segala macam persiapan. Nah, untuk butuh persiapan juga kan untuk apa
untuk operasinya nanti gitu kan. Dan ini tetap ya, tetap butuh juga DTM supaya nanti tindakan pas lagi tindakan dokter juga jadi bisa lebih siap, tubuhnya juga lebih siap, prosesnya bisa lancar dan recovery-nya juga nanti bisa cepat gitu. Dan ibarat kata nanti masalahnya juga jadi tidak meluas gitu. Itu kan targetnya kan di sana ya. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada Pak Ramli di Makassar. Selamat malam dok, mau tanya terkait dengan pasien cuci darah ya. Hmm. Ada konsumsi sudah cuci darah 3 kali seminggu, berat badannya 105 kilo, tinggi badan 160. Sekarang saya kasih minum Nutriflow-nya 2 kali sehari. Menurun banyak berat badannya karena kurang makan dan kurang minum, jadi orangnya khawatir. Nah, pas nih kebetulan ini pertanyaan sebelumnya udah kejawab sebenarnya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk kasus pasien dengan cuci darah itu selalu saya lebih rekomen kasihnya DTM aja. Karena kalau DTM itu kan kita nggak perlu minum air lagi ya. Apalagi untuk pasien kasus cuci darah itu kan akan apa ya namanya dia pasti dibatasin kan minumnya, apalagi kalau pemain kita kasihnya Nutriflow. Nutriflow itu kan kita untuk ngocoknya aja airnya lumayan banyak biasanya kan. Itu akan mengurangi jatah cairan dia jadinya. Jadi biasanya kalau untuk kasus pasien cuci darah itu saya akan lebih mengarahkannya ke DTM aja justru. Saya nggak ngasih Nutriflow biasanya. Gitu ya, karena fokusnya lebih kepada untuk dia survive dari cuci darahnya dulu. Itu prioritas pertama. Apa memang sih ini kebutuhan karena berat badannya karena ini ya, karena obesitas juga berat badannya sampai 105. Memang perlu juga untuk nurunin berat badan gitu ya, tapi kita kan harus menimbang-nimbang ya, menimbang-nimbang apa lebih skala prioritasnya gimana gitu. Nurunin berat badan itu pasti perlu gitu kan. Tapi sebenarnya mengingat dia juga pasti sudah akan banyak pembatasan, itu sebenarnya nanti akan turun dengan sendirinya sih berat badannya gitu ya. Jadi prioritas kita sebaiknya lebih kepada ginjalnya dulu ya. Jadi makanya saya biasanya lebih menganjurkan kasihnya DTM aja untuk kasus seperti ini gitu ya. Nanti nggak usah, kalau saran saya stop dulu aja Nutriflow-nya ganti ke DTM. Itu fokus di DTM. Nanti minum DTM-nya berapa? Mulai dari targetnya ya, untuk targetnya sih 3 saset target. Nah, tapi jangan langsung 3 saset. Jadi evaluasi dulu reaksi tubuhnya dia, karena pasien dengan cuci darah itu agak sensitif juga, ya. Kan ibaratnya karena kan kondisi tubuhnya lebih rentan ya. Jadi ibaratnya jangan langsung kita kasih bombardir terlalu bersemangat juga. Jadi mulai dari 1 saset dulu aja. 1 saset nanti evaluasi dalam 1 2 minggu. Ya, satu minggu pun boleh sih sebenarnya. 1 minggu 1 saset, ya 1 kali sehari. Itu nanti evaluasi dulu gimana reaksi tubuhnya dia, apakah jadi ngedrop atau apa, oh enak-enak aja, malah jadi kayaknya rasanya lebih nyaman gitu kan. Oke, nanti kalau 1 minggu ternyata aman-aman aja, enak-enak aja, baru naikin jadi 2 saset. Ya, naikin jadi 2 saset, ya, satu pagi, satu malam contohnya gitu kan. Habis itu nanti evaluasi lagi, nilai lagi, 1 mingguan lagi, cek aman-aman aja nggak, nyaman nggak badannya, gitu kan, ada reaksi-reaksi gimana nggak gitu kan. Kalau aman-aman juga, baru naikin lagi jadi 3 saset. 3 saset sama juga evaluasi dulu. Ya, kadang-kadang umpamanya pas udah dinaikin, udah mulai nih terasa begini, begini, begini gitu kan. Contohnya, aduh jadi jadi mungkin jadi pusing lah atau jadi ngerasa lemes lah atau mungkin ada aja lah biasanya kadang-kadang gitu kan dinaikin gitu kan dan mungkin seandainya pasien yang nggak nyaman turunin dulu balikin lagi, oh berarti belum belum tubuhnya belum sanggup menerima dosis segitu gitu ya, walaupun sebenarnya butuh tapi belum sanggup untuk terima segitu sekarang, ya udah mundurin dulu ya, turunin lagi dosisnya. Yang tadi mungkin udah naik jadi 2, pas dinaikin jadi 2 jadi ada reaksi yang nggak nyaman, pasiennya turunin jadi 1, di 1 dulu aja ya, di 1 mungkin selama 1 bulan 2 bulan nanti
Kalau udah enak, baru pelan-pelan coba dites lagi, naikin ke 2 lagi. Nah, atau nanti habis itu pas dikasih 2, dia sudah bisa lebih siap tubuh. Gitu ya. Jadi memang agak nyeni ya, agak berseni memang untuk ngasih dosis Flavanol ini. Ya, jadi tetap harus kembali kepada tubuhnya pasiennya sendiri. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya ke pertanyaan dari Bapak Nurpoyo. Selamat malam, Dokter Winda. Saya mau bertanya, pada umumnya, apakah batasan usia berapa terkena prostat? Kalau batasan sebenarnya sih nggak ada sih ya Pak, nggak ada sih, nggak ada batasan. eh Random aja sebenarnya ya. Cuman gini, kalau dari hasil riset ya, memang biasanya usia 50 tahun ke atas itu sudah mulai ada sedikit sedikit ya pembesaran prostat. Jadi beda orang, beda-beda. Jadi kan karena kan kualitas ibarat kata kualitas kesehatan masing-masing orang kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi gaya hidup juga berbeda-beda. Jadi nggak ada patokan batas usia tertentu gitu, nggak ada. Jadi mulai pembesaran prostatnya juga pada pria juga beda-beda juga, tapi memang rata-rata itu di atas 50 tahun gitu. Dan berdasarkan hasil riset juga itu kalau udah di atas 65 tahun, jadi 65 tahun ke atas, itu sudah 95% pria yang terkena pembesaran prostat. Nah, 5%-nya gimana? Ya, ada berbagai macam kemungkinan ya 5%-nya ya. Antara belum kena, atau sebenarnya udah kena tapi sudah operasi, contohnya gitu. Atau ya begitulah ya. Tapi ibaratnya seperti itu. Pembesaran prostat itu pasti akan dialami semua pria, ya. Cepat lambatnya itu pasti akan dialami semua pria. Jadi sebenarnya tadi saya banyak juga kan berkali-kali sebenarnya saya katakan juga yang jadi masalah utama sebenarnya adalah yang paling dikhawatirkan sebenarnya adalah bukan pembesaran prostatnya sendiri sebenarnya, tapi akibat dari si pembesaran prostat. Karena pembesaran prostat itu kan sebenarnya jinak aja kok itu, ya. Jadi sebenarnya itu tumor jinak kok, nggak yang apa, nggak yang berbahaya gitu kan. Tapi karena lokasinya itu jadi bisa mengganggu, menurunkan kualitas hidup gitu ya. Jadi nggak nyaman gitu kan. Nah, itu yang membuat dia jadi masalah sebenarnya. Makanya kenapa yang dijaga adalah gimana caranya supaya pembesaran prostat ini, kalaupun udah mulai terjadi pembesaran prostatnya, tapi kecepatannya membesar itu bisa lambat banget gitu kan. Bisa tetap segitu-segitu aja ukurannya, jangan nambah lagi, ibaratnya jangan nambah besar lagi, supaya apa? Supaya dia walaupun mungkin agak sedikit membesar, tapi tidak sampai menjepit uretra contohnya, tidak sampai membuat timbulnya keluhan-keluhan perkemihan tadi ya, gangguan kualitas hidup gitu, menurunnya kualitas hidup itu yang ditargetkan. Jadi disitulah peran nanti salah satu peran flavanol juga untuk menjaga ukuran gitu ya, menjaga ukuran dari si prostat itu supaya bisa tetap bertahan, nggak besar, bertahan sampai di ukuran yang tidak sampai mengganggu perkemihan, ibaratnya di situ. Tapi tetap ya dibantu dengan gaya hidup juga ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya, oke, ini mungkin tambahan juga tadi ya dok ya, sudah terjawab juga dari Pak Ramli, baru dua hari minum 2 kali sehari, takut orangnya nanti drop, jadi dia kurangin lagi dosisnya. Apa bagus dikasih DTM Flavanol juga? Iya, diganti aja ya Pak Ramli ya, diganti aja. Jadi stop aja, Nutriflow-nya diganti aja ke DTM. Ya. Oke, selanjutnya dari Pak Roy, maaf kalau buat paru-paru sudah batuk darah dan masalah dengan jantung, gimana ya dok? Minumnya apa saja? Terima kasih. Oke, biasanya kalau saya kasus-kasus yang apa udah berat, complicated seperti ini, saya biasanya ngarahinnya lebih ke DTM.
ya. Karena kan DTM itu lebih kuat ya, lebih strong, dia bisa apa lebih efektif untuk kasus-kasus seperti ini. Cuman balik lagi ya, tetap seperti biasa saya katakan, patokannya adalah tubuh pasien itu sendiri, gitu ya. Patokannya adalah tubuh pasien itu sendiri. Memang bagusnya kita kasihnya DTM, tapi kan balik lagi, nanti kan tetap yang bekerja adalah sel tubuhnya sendiri kan, tubuhnya sendiri yang bekerja. Nah, ini akan tergantung sama tubuhnya juga, siapnya menampung DTM-nya seberapa banyak, ibaratnya gitu, ya. Jadi harus ada trial juga, harus ada trial eh, dosis yang paling efektif untuk pasien tersebut gitu. Nah, kalau kasus seperti ini memang targetnya sih DTM itu sampai 2 sampai 3 saset kalau kasusnya seperti ini sebenarnya. Nah, tapi kan itu dia tadi seperti saya katakan belum tentu tubuhnya langsung sanggup menerima dosis setinggi itu. Nah, mulailah dari 1 saset dulu ya. Di trial 1 saset, nanti evaluasi 1 2 minggu, nyaman pasiennya, ngerasa malah lebih enakan, bertahap ditingkatkan, tambahin jadi 2 saset, evaluasi lagi ya 1 2 minggu. Pasiennya nyaman-nyaman aja, enak-enaknya dia malah makin enak rasanya, tambahin lagi jadi 3 saset ya. Setelah 1 2 minggu tambahin lagi jadi 3 saset, evaluasi lagi. Ternyata mungkin contohnya aja nih, mungkin ternyata pas udah dikasih 3 saset malah kayaknya rasanya uh malah jadi agak terlalu apa malah jadi mungkin malah jadi ada keluhan gitu, ada keluhan yang tidak nyaman mungkin kan, mungkin dia malah jadi pusing lah, atau mungkin malah jadi ngerasa kok kayak demam ya, atau ngerasa jadi kok jadi kayak agak berdebar-debar dan segala macam lah, kadang-kadang macam-macam ya reaksi yang dirasakan. Oh, mungkin tubuhnya belum siap, turunin ya, turunin lagi, balikin lagi aja ke 2 saset, pertahankan aja di situ ya, gitu. Jadi memang harus ada evaluasinya. Ya, cuma saya lebih menganjurkan sih kalau bisa targetnya DTM. Ada juga ya, kasusnya mungkin ini pas di trial nih, kasih DTM 1 saset doang gitu kan, 1 saset doang, tapi langsung bereaksinya, pasiennya ngerasa kurang nyaman dengan reaksinya gitu kan. Nah, mungkin justru kasih DTM pun masih terlalu kuat buat dia, ganti. Ganti ke original aja kalau kayak gitu. Ya, turunin lagi yang lebih soft lagi, kasih original. Ya, jadi harus evaluasi mana yang paling cocok buat pasien. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Indri. Malam, Dokter Winda. Izin bertanya, Dok. Anaknya teman saya habis dikuret karena hamil di luar kandungan. Setelah 3 hari, dia mengalami pendarahan dan transfusi sebanyak 4 kantong. Dan kemarin dia dioperasi lagi, Dok. Apa yang sebaiknya dikonsumsi? Terima kasih. Oke, kalau pasca operasi seperti ini, saya lebih saranin kasihnya ori aja. Ya, kasihnya ori aja supaya dia bisa cepat recovery-nya. Tapi jangan kasih DTM ya, jangan kasih DTM dulu. Ya, karena kan kebetulan nih kan dia kan katanya ada perdarahan sampai harus transfusi gitu kan. Walau bagaimanapun kan Flavanol itu dia kan efeknya adalah tadi melebarkan pembuluh darah kan. Sedangkan di sini kasusnya dia lagi perdarahan gitu kan, lagi perdarahan, lagi kebuka, malah kita makin buka ya, yang ada malah makin ngocor nanti kan ibaratnya gitu. Jadi jangan yang strong-strong banget gitu. Tapi satu sisi dia tetap butuh. Nah, makanya kita kasih yang lebih soft, kasih ori aja ya, kasih ori. Nanti mulai dari 1 saset dulu aja. Ya, 1 saset dulu. Kok 1 saset sih? Maksud saya 1 kali ya, 1 kali 5 gram, 1 kali 5 gram dulu aja. Nah, nanti kan sambil dipantau tuh apa perdarahannya sambil dipantau. Kalau masih aktif, perdarahannya masih ada apa namanya perdarahannya, itu kasihnya 1 kali dulu aja, yang supaya dia bisa fast recovery. Tapi nanti kalau dilihat umpamanya, oh ini udah mulai apa mendingan nih, berarti perdarahannya dia tinggal flek-flek aja gitu kan, lebih sedikit atau bahkan sudah berhenti, itu baru boleh dinaikin. Kalau mau naikin dosisnya jadi 2 kali 5 gram itu baru boleh. Ya, bertahap. Oke?
Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir ya, Dok, dari Bu Indri. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan bisa langsung bertanya dengan Dokter Winda terkait dengan kesehatan ataupun dosis konsumsinya ya, kalau misalnya masih ada yang bingung. Silahkan, saya sudah buka ya untuk menyalakan mikrofonnya. Silahkan teman-teman. Selamat malam. Malam dok. Selamat malam Pak David. Malam, Wah, lagi Bapak. liburan, Pak. Di kampung Bu. Wah, seru banget ya. Silakan Pak David. Iya mau tanya, misalnya kasus ini apa ya, jari kram-kram itu tepatnya apa ya? Oh, jari-jari kram. Hmm, Biasanya kalau jari-jari kram itu ada beberapa kemungkinan, ya. ya. Bisa Kebas ya, karena, kebas ya. Kalau pagi kebas, terasa kebas gitu ya. ya, itu ada beberapa kemungkinannya. Bisa karena satu kemungkinan aliran darah yang kurang lancar. Kedua, bisa juga ada peradangan atau inflamasi pada persendiannya. Gitu pada Oke. sendinya. Jadi bisa dua kemungkinan ini gitu. Nah kalau aliran darah yang nggak lancar berarti kan kemungkinan besar ya masalahnya di pembuluh darahnya sendiri gitu kan. Ya. Kenapa bisa aliran darahnya nggak lancar? Nah ini bisa macam-macam. Bisa karena mungkin sudah ada plak pada pembuluh darah atau bisa juga karena ada himpitan gitu kan, ada himpitan mungkin ada otot yang agak menjepit aliran darahnya juga bisa juga gitu kan. Kenapa sampai ototnya ngejepit? Mungkin ya ini kalau itu sih bisa macam-macam sih kemungkinan ya bisa salah urat dan macam-macam juga bisa atau mungkin tidurnya ketimpa gitu bisa juga kan bisa itu ya kan bisa yang random-random lah ya Hmm, penyebab-penyebabnya. Tapi bisa juga masalahnya adalah pada persendian ya sendi-sendinya nih, sendi-sendi dari apa jari-jari contohnya seperti itu. Itu bisa mengalami peradangan sehingga dia jadi membengkak, membengkak yang mengakibatkan jadi kaku. Nah, itu juga bisa juga. Nah, jadi ini kemungkinannya dua itu sih. Nah, kenapa bisa sampai meradang persendiannya? Bisa juga macam-macam. Bisa karena asam urat yang paling sering. Ya, bisa karena hmm, asam urat paling sering atau bisa juga karena justru bisa juga karena faktornya autoimun juga bisa ya, autoimun juga bisa. Jadi ini akan nanti ada hubungannya dengan skalanya ya, skala gejalanya itu seberat apa gitu. Nanti jadi itu akan bisa dianalisa nanti lebih lanjut. Pemeriksaannya juga nanti ada macam-macam pemeriksaannya. Nah, tapi untuk kasus-kasus itu sebenarnya sih masih bisa sih dibantu dengan Flavanol. Kalau masalahnya karena aliran darah yang kurang lancar, memang dari flavanolnya sendiri itu kan dia memang manfaat utamanya adalah untuk kardiovaskular, justru untuk melancarkan aliran hmm. darah. Jadi itu justru bisa banget, justru memang tugas utamanya dia itu. Nah, tapi kalau mungkin udah apa kebetulan masalahnya juga ada karena ada masalah peradangan sendinya juga, biasanya saya lebih rekomen kasihnya yang justru DTM. Jadi nggak cuman sekedar Favanol original aja gitu ya, tapi biasanya saya akan lebih mengarah DTM. Karena black garlic dan Centella asiatica itu bagus banget untuk peradangan juga gitu. Jadi bantu cover aliran darahnya sekaligus peradangan sendinya juga gitu. Jadi kan karena kan ibaratnya kan kita untuk awal-awal kita masih belum tahu ya kram-kramnya ini Hmm. gara-gara yang mana ibaratnya gitu kan. Nah, jadi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan hipotesa ini, ya sekalian aja kita cover semuanya. Biasanya makanya saya lebih mengarahkan kalau kasus seperti itu lebih ke DTM aja karena bisa bantu. Untuk kalau seandainya karena pembuluh darah, aliran darah udah Hmm. ke cover. Kalau ternyata karena ada radang sendi juga ke cover juga. Gitu. Jadi bisa lebih tepat sasaran gitu. Untuk dosisnya dok? Dosis mulai dari satu saset dulu aja, Pak. Ya, Oke, mulai oke. dari satu saset dulu aja nggak masalah. Cuman Nah, memang ada minumnya kemungkinan. ah, untuk minumnya pagi atau malam baiknya itu? Nah, karena kemungkinan biasanya kan sering kumatnya itu nanti pas pagi berasanya, ibaratnya kan. Ya. Biasanya Hmm, sih sebenarnya mau pagi atau malam sih boleh. oke. Boleh aja sebenarnya mau pagi atau malam bebas. Cuman biasanya sih saya menganjurkan itu malam.
Itu supaya nanti selama tidur justru tujuannya supaya dia mencegah jangan sampai paginya kumat. Cuma nanti biasanya suka saya kasih catatan juga. Nah, itu kan jadi untuk maintenance minumnya malam. Tapi kadang-kadang ada beberapa faktor tertentu paginya itu tetap kumat. Nah, nanti paginya nggak apa-apa. Kalau kumat, minum lagi aja tambahan satu lagi. Jadi kalau untuk pagi minumnya itu tentatif. Kalau kumat diminum, kalau nggak kumat nggak apa-apa, nggak usah minum. Tapi rutinnya minumnya yang di malam hari gitu. Berarti ini digabung sama yang original atau itu sama Sebisa saja ya? mungkin kalau bisa sih dipisah, sebisa mungkin ya. Oh, Jadi untuk minum koko flavanol itu akan lebih bagus tuh konsepnya adalah lebih sering, bukan banyak. Jadi bukan minum sekali langsung banyak, tapi lebih ke sering-sering. Jadi lebih bagus oke. dipisah-pisah minumnya. Itu dia kerjanya akan jadi lebih menyeluruh karena jam kerja dari koko flavanol itu pendek gitu. Jadi mau kita minumnya sekaligus banyak-banyak pun waktu kerja Hmm. dia juga tetap pendek. Jadi akan lebih bagus kalau untuk dia dibagi-bagi gitu. Jadi dia dalam waktu 24 jam kita itu dia selalu ada stoknya di dalam darah gitu. Dia bisa jadi bisa kerja terus gitu. Siap. Terus ini dok, minta maaf tanya, untuk ini penyeduhan itu Mhm. langsung air hangat atau bisa yang langsung panas dok? Atau gimana? Sebaiknya jangan terlalu panas. Oh, Karena oke. panas itu bisa merusak flavanolnya justru gitu. Oh, Makanya biasanya dianjurkan hangat aja ya. Tapi pikirnya di sebenarnya kita panas dingin pun, tuh dok, jadi kita harus hangat-hangat. Saya pikir kayak kopi begitu sudah di sistemnya. tapi hangat di sini bukan cuma hangat kuku ya, Pak. Ya, Ibaratnya hangat yang agak panas boleh kok. Tapi oke. ibaratnya hangat agak panas boleh. Cuman maksudnya mungkin dalam menyeduhnya supaya aman, jadi kita campur gitu. Jadi nyampurnya mungkin nyampur air biasa dulu, baru ditambahkan sedikit-sedikit air panasnya. Jadi jangan si flavanolnya ini ketemu langsung sama suhu panas, ibarat kata gitu. Oke. Ah, kalau kita biasanya kalau kopi, justru kan kita seduhnya ini bubuk kopi, langsung kita Ya, tuangnya panas dulu, biasanya kan gitu, ya. ya Hmm, kan? Kalau ini diganti, jadi justru air panasnya nanti belakangan ditambahin sampai ke batas panas yang mau untuk kita minum gitu. siap. Ya memang Gitu. pengalaman agak ya kalau dingin gitu kan agak susah itu untuk apa ya Betul, campurnya itu agak susah. betul, Hmm, betul. lengket. Gitu. Hmm. Memang agak susah. Jadi memang eh ada seninya lah ya. Iya, iya, iya. Menyebutnya ada seninya karena tujuannya adalah supaya biar flavanolnya nggak rusak gitu. Jadi kita menjaga suhu yang tersentuh sama si flavanolnya ini tetap jangan terlalu panas. Karena memang dia batasnya supaya dia nggak rusak itu memang kalau bisa di bawah 80 derajat gitu. Hmm, Masih di bawah 80 derajat kok sebenarnya kan itu oke, kan oke. lumayan ya. Kita kan nggak mungkin juga minumnya juga mendidih-mendidih ya Pak, ibaratnya kan gitu. Suhu kita minum kan paling kan sekitar 40 sampai 50 derajat kan sebenarnya. Yang bisa kita minum yang 40 aja udah panas banget itu sebenarnya. Hmm, Biasanya kan sekitar segitulah gitu. Nah, tapi kan untuk mencapai 40 sampai 50 derajat itu biasanya ibaratnya kita kasih panas dulu baru kasih dingin. Nah, ini kita kebalikannya. Kasihnya yang dingin dulu, baru kasih yang panas. Supaya dia justru mulai dari suhu rendah, baru bertahap naik ke atas. Jangan justru dari suhu tinggi baru diturunin. Gitu. Ya, boleh deh, Dok. Oke, siap. baik. Terima kasih banyak Dokter Wina dan Pak David. Semoga cukup jelas ya Pak untuk jawabannya ya Pak. Sangat Baik, jelas. teman-teman, gak berasa udah jam 8 malam nih. Dokter Wina sebelum saya tutup ada yang disampaikan? Seperti biasa, saya selalu ingin menyampaikan kita jaga-jaga kesehatan. Ya, jaga-jaga kesehatan. Cuaca sedang tidak mendukung ya, tidak baik-baik saja nih. Tapi kita harus tetap baik-baik saja ya kan. Jadi terus konsumsi cocoa flavanolnya ya. Kalau mungkin yang udah mulai agak-agak, aduh agak-agak meriang nih kan, agak ditambahin deh ya frekuensi konsumsi flavanolnya biar daya tahan tubuh bisa lebih terjaga lebih baik. Karena kalau kita udah sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti repot juga kan, ibaratnya gitu. Jadi jangan sampai jatuh sakit
biar kita bisa tetap sehat, kita bisa tetap beraktivitas. Apalagi buat teman-teman yang mau ke Hong Kong, ya, jaga kesehatannya dari sekarang, ya. Jangan nanti saking hebohnya persiapan, malah hari H tepar, malah sakit, nggak lucu, ya. Jadi yuk jaga kesehatan. Nah, Ya biar dong. nanti teman yang belum ke Hong Kong jadi makin semangat untuk ngejar trip selanjutnya. Ih, ya, biar jaga ikut belanja Terima lagi, kasih ya. Dokter Winda. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Saya akhiri Terima untuk kasih acara malam Yara. hari ini ya, teman-teman ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan, tentunya dengan topik yang sangat menarik. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Selamat istirahat, sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Makasih Dokter Winda. Dah. Sama Ibu. Ya. Selamat Terima malam. kasih Sampai Dokter jumpa minggu Winda. depan.